Bab 259. Ini adalah manik bulat yang sangat kecil, seukuran bola kaca biasa, sebening kristal safir, tetapi cahaya yang dipancarkannya jauh lebih dalam dan lebih kaya daripada safir, seperti bintang biru yang bersinar. Ketika ditangkap di tangan Yun Che, seolah-olah tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang sangat kuat, begitu kuat hingga menyelimuti seluruh tubuh Yun Che. Ini adalah cahaya biru pucat itu aneh dan intens, menerangi setiap sudut di sini. Yun Che memegangnya di depan matanya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, pembuluh darahnya yang dalam, yang menjadi sunyi karena defisit, tiba-tiba mengalami gejolak yang hebat. Itu adalah turbulensi yang mengasyikkan, yang menyebabkan darah dan roh yang hampir kaku di tubuhnya mulai berosilasi. Semacam perasaan yang aneh, juga mengenai hati Yun Che saat ini. Memegang mutiara biru di tangannya, dia merasakan perasaan yang sangat stabil, seolah-olah itu seharusnya menjadi miliknya, dan pada saat ini dia akhirnya mendapatkannya kembali. Miliknya, dan perasaan ini sudah tidak asing lagi baginya, perasaan yang sama pernah terlintas di benaknya ketika mendapat hal lain. Ingatannya langsung kembali ke pegunungan naga merah, Gua Yanlong, merah, api dewa jahat. Apa yang masih kamu lakukan? Makanlah dengan cepat. Nafasnya persis sama dengan benih dewa jahat dengan atribut api yang kamu makan saat itu, kecuali sifatnya yang berbeda. Ini jelas merupakan benih dengan atribut air yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Ia ditangkap sebesar ini. Orang itu menelannya dan mendapatkan binatang tiran yang memiliki atribut es ini. Jasmine menilainya berdasarkan nafasnya, tapi perasaan Yun Che lebih nyata daripada perasaan Jasmine. Dia benar-benar yakin bahwa ini pasti benih dewa jahat lain seperti yang ditemukan di Gua Yanlong. Melirik Xia Qing Yue, yang hidupnya akan berakhir dalam cuaca dingin, dia memasukkan manik biru pucat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu dan langsung menelannya. Seketika, pembuluh darah Yun Che tiba-tiba bergetar, dan bola cahaya biru tiba-tiba terlepas dari permukaan tubuhnya. Cahaya biru ini benar-benar menelan cahaya biru muda dari energi mendalam yang ditinggalkan Xia Qing Yue untuknya, dan kemudian itu seperti bola besar cahaya biru, api biru umumnya menyala di permukaan tubuhnya. Perasaan dingin benar-benar hilang, Yun Che menutup matanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa nyaman yang tak terlukiskan. Cahaya biru di tubuhnya menjadi lebih dan lebih kuat, dan secara bertahap menyebar ke tubuh Xia Qing Yue. Dalam sekejap, kristal es yang menutupi tubuh Xia Qing Yue menghilang bahkan tanpa mencair. Daerah sekitarnya yang tersentuh oleh cahaya biru, semua es juga menghilang. Energi dingin yang mengerikan di dalam tubuh Basuan Bis sebenarnya rentan terhadap cahaya biru ini. Pembuluh darah yang dalam bergejolak dalam kegembiraan, dan gelombang energi yang dalam yang datang entah dari mana datang dengan cepat, menyebabkan pembuluh darah yang dalam yang awalnya terkuras pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan kehangatan yang datang entah dari mana, organ dalam yang hampir rusak sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Energi dalam di pembuluh darah yang dalam semakin meningkat, tumbuh hingga batas yang dapat ditampungnya, namun tetap tidak berhenti. Ada suara lembut, dan Yun Che samar-samar mendengar suara sesuatu ditembus. Pada saat yang sama, perasaan dilanggar secara langsung datang dari kedalaman pembuluh darah Yun Che, dan cahaya biru yang telah bertahan lama di tubuhnya akhirnya padam pada saat ini. Pada saat itu, Yun Che dengan jelas merasakan bahwa seluruh pembuluh darahnya yang dalam telah mengalami perubahan yang hampir seperti sublimasi, dan energi dalam yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tebal dan lebih tebal dari yang dia yakini. Persepsinya terhadap tubuh dan sekelilingnya juga mengalami perubahan yang luar biasa pada saat ini, seluruh tubuh, jiwa, dan pembuluh darahnya yang dalam sepertinya tiba-tiba berubah. Yun Che mengangkat kepalanya dan perlahan menghembuskan nafas, tiba-tiba, aura energi misterius yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Aura energi yang dalam semacam ini telah memisahkan diri dari alam-alam mendalam sejati dan telah benar-benar memasuki alam-alam mendalam spiritual. Bahkan luka dalam dirinya segera sembuh. Yun Che diam-diam melihat ke dalam, dia melihat bahwa pembuluh darahnya yang dalam, yang awalnya sebening kristal dan semerah api, kini telah berubah menjadi campuran merah dan biru. Masing-masing dari 54 pintu masuk berkedip dengan cahaya merah dan biru. Tidak hanya pembuluh darah dalam, tetapi juga meridian, darah, dan bahkan setiap selnya memiliki sedikit kandungan biru. Merah dan biru tidak sepenuhnya berbeda atau terintegrasi sepenuhnya, melainkan berbeda dalam proses fusi. Mereka adalah campuran yang berantakan,
tidak eksklusif, dan keberadaan independen yang tidak saling mengganggu. Apa yang dimakan Yunce memang merupakan benih atribut air yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Setelah memakan benih atribut api, pembuluh darah dalam Yunce juga menjadi atribut api, dan dia memiliki kemampuan afinitas elemen api tertinggi. Dia dapat mengendalikan elemen api sampai batas tertentu dan tidak akan terluka oleh segala bentuk elemen api. Sekarang dia telah memakan benih dengan atribut air, urat nadi Yunce yang dalam juga telah menjadi atribut air dan api. Di alam, air dan api adalah dua atribut yang tidak cocok. Tetapi kedua atribut ini mencapai koeksistensi sempurna dalam pembuluh darah misterius dewa jahat. Pada saat yang sama, seni awan es yang ditinggalkan Chu Yue-chan di tubuhnya tetapi terpaksa disegel karena sama sekali tidak sesuai dengan vena dalam atribut api, juga terbangun sepenuhnya pada saat ini. Yunce membuka matanya, dan dengan satu gerakan tangannya, penghalang biru menyebar keluar, menghalangi udara dingin di sekitar tubuh Xia Qingyue. Kekuatan ajaib dari dewa jahat memungkinkan dia untuk menyembuhkan luka-lukanya, memulihkan kekuatannya yang dalam, dan secara langsung menyelesaikan lompatan dari alam mendalam sejati ke alam lingsuan. Semua ketegangan, kecemasan, dan kekhawatirannya lenyap, dan dia merasa sangat tenang di dalam karena jiwanya, dan itu juga telah disublimasikan sampai batas tertentu. Yunce mengulurkan telapak tangannya, dan sambil berpikir, sepotong kecil kristal es mengembun di telapak tangannya, lalu kristal es itu berubah menjadi air, lalu menjadi salju, dan kemudian menjadi kabut sesuka hatinya, berubah bentuknya. Kini, tubuhnya sudah sepenuhnya cocok dengan elemen air, setelah api, segala bentuk kekuatan air di dunia tidak dapat melukainya. Jasmine kembali ke sisinya, meskipun ekspresinya tenang, hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Kamu benar-benar memiliki keberuntungan yang kuat. Saya datang ke benua Tianxuan untuk menemukan benih dewa jahat, tetapi tidak menemukan apapun, kecuali kamu dalam waktu kurang dari 2 bertahun-tahun. Saya bertemu 2 di antaranya berturut-turut. Khusus untuk benih ini, waktu kemunculannya hanyalah suatu kebetulan. Benih dewa jahat mengandung unsur, sumber kekuatan, yang kuat. Sekarang Anda tidak hanya dapat mengendalikan unsur air, dan itu akan memiliki kekebalan mutlak terhadap elemen air. Hawa dingin di sini tidak akan menyakitimu sama sekali. Tapi itu tidak berarti aku keluar dari bahaya. Yunce mengepalkan tangannya erat-erat, matanya tertuju pada Xia Qingyue, yang napasnya sangat lemah dan seluruh tubuhnya masih dingin. Aku harus membawanya keluar dari sini segera. Kalau tidak, dia akan kesulitan bertahan. Pada saat ini, tiba-tiba ada dengungan di benak Yunce, dan kemudian suara yang sangat tua dan jauh terdengar, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Penerus kekuatanku, kamu akhirnya sampai di sini. Suara ini adalah Yunce dengan cepat menutup matanya, mengumpulkan energinya, dan dengan ragu-ragu menjawab dengan pikirannya, apakah kamu, dewa jahat? Benar, benih yang baru saja kamu makan, memiliki jejak jiwaku yang tersisa. Aku telah menunggu di dunia kecil ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menunggu kedatanganmu. Hati Yunce tergerak, dan sebuah ide muncul, mungkinkah dunia kecil tempatku berada sekarang ini diciptakan olehmu? Suara tua itu berkata perlahan, itu benar, tapi, itu tidak penting, sekarang benih yang kutinggalkan telah menemukan rumah baru, jiwa ini akan segera tersebar, warisan kekuatanku. Atau, rilekskan semangatmu, stabilkan napasmu, biarkan aku melihat ingatanmu, sehingga aku bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan terakhirku, untukmu. Petik 2. Yunce tidak melawan, juga tidak defensif. Dia benar-benar mengendurkan semangatnya dan membiarkan kekuatan halus menyerang lautan kesadarannya. Setelah beberapa napas, kekuatan ini ditarik dari lautan kesadarannya. Begitu, Anda hanyalah manusia biasa, tetapi Anda memiliki takdir dan takdir yang luar biasa. Pengalaman Anda memberitahu saya bahwa Anda akan menjadi penerus yang berkualitas. Saya penuh dengan harapan untuk masa depanmu. Hanya saja, aku ditakdirkan untuk tidak dapat melihat masa depanmu. Keinginan terkuatmu sekarang adalah meninggalkan tempat berbahaya ini. Aku akan menggunakan kekuatan terakhirku untuk memenuhi keinginanmu, dan mengirimmu ke tempat yang spesial. Meskipun dia tidak tahu apa arti tempat khusus dari suara lama itu, dia hanya bisa pergi dari sini, yang cukup membuatnya gembira. Terima kasih. Istriku berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, jangan tinggal di sini lagi. Jika kamu melakukannya, itu akan membahayakan nyawanya.
Tolong suruh kami pergi secepatnya. Aku mengerti, tapi tidak perlu berterima kasih. Kamu telah mewarisi kekuatanku, dan ditakdirkan untuk mewarisi misiku. Orang yang mengucapkan terima kasih, seharusnya aku, milikmu masa depan, ditakdirkan untuk melampaui imajinasimu, terus menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Lalu, pergi, tapi tempat itu, kamu hanya bisa tinggal di sana tempat selama 12 jam. Setelah 12 jam, kamu akan dibawa kembali ke dunia kecil ini. Misi Dewa Jahat. Suara lama itu menghilang dari benak Yun Che, dan kemudian, ruang di mana dia dan Xia Qingyue tiba-tiba terdistorsi. Dia memeluk Xia Qingyue dengan erat dan menghilang ke dalam ruang terdistorsi bersamanya. Hembusan udara segar bercampur aroma bunga dan tanah yang ringan menerpa wajah Anda. Rerumputan hijau, gemericik aliran sungai, pepohonan besar dan kecil yang tersebar tidak beraturan dengan tinggi dan ketebalan berbeda. Inilah yang dilihat Yun Che setelah membuka matanya. Tapi pemandangan biasa ini sangat berharga saat ini. Dia menghela nafas lega, dan kemudian dengan hati-hati meletakkan Xia Qingyue ke dalam pelukannya. Xia Qingyue masih kedinginan, tidak sadarkan diri dan kehabisan napas, namun perubahan suhu dan lingkungan membuat wajahnya yang tenang terlihat lebih rileks. Yun Che dengan cepat mengeluarkan pil embun giok kecil dengan efek paling ringan, memasukkannya ke dalam mulut Xia Qingyue, menekan tangan kanannya ke jantungnya, melindungi garis hidupnya dengan energinya yang dalam, dan kemudian menghilangkan rasa dingin di tubuhnya sedikit demi sedikit. Tempat ini terkesan seperti tempat liar yang jarang dikunjungi orang, dan sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Yun Che tidak tahu di mana ini, dan dia tidak memikirkan mengapa Dewa Jahat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim mereka ke tempat ini. Dia memusatkan seluruh energinya pada Xia Qingyue. Sementara dia berkonsentrasi untuk menjauhkannya dari dunia luar, dingin, dia diam-diam memperhatikannya wajah cantik negara itu, mataku berangsur-angsur menjadi gila. Kamu, sebenarnya rela mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena pengorbanan hidupmu, aku akan menjadi orang mati total sekarang. Saat menghadapimu, yang paling kupikirkan adalah bagaimana menaklukkanmu, dan hanya aku yang tahu yang terbaik. Di antaranya, sangat sedikit kekaguman. Yang terpenting adalah sikap posesif seorang pria terhadap hal-hal indah, dan aku sebagai suami nominalmu, kebanggaan dan martabat yang sedikit konyol tapi tidak bisa dilepaskan. Mulai sekarang, aku tidak lagi berpikir untuk menaklukkanmu, tapi untuk memilikimu sepenuhnya. Bahkan jika aku harus menghancurkan Frozen Cloud Asgard sepenuhnya, aku tetap ingin kamu menjadi milikku sepenuhnya. Tolong. Sementara Yun Che memusatkan energinya, teriakan minta tolong yang tergesa-gesa datang dari jauh. Itu adalah suara seorang gadis muda. Suaranya sangat halus seperti mata air jernih di lembah yang dalam, tetapi dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Kemudian, suara langkah kaki yang kacau terdengar semakin dekat. Setelah kekuatan mendalam Yun Che memasuki alam mendalam spiritual tingkat pertama, penglihatannya juga meningkat pesat. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang gadis kecil mengenakan pakaian kuning bergegas berlari ke sisi ini. Itu terlalu jauh untuk dicapai, melihat penampilannya dengan jelas, tapi dilihat dari tubuhnya yang mungil dan indah, dia seharusnya baru berusia sekitar 10 tahun, tapi dia jelas memiliki dasar kekuatan yang besar, dan kecepatan larinya cukup cepat. Di belakangnya, 3 orang berpakaian hitam sedang berkejaran dengan santai, diiringi semburan tawa menggoda, "Hei, larilah sekuat tenaga. Jika kamu berlari lebih keras, aku akan lihat kemana kamu bisa pergi." Petik 2. Yun Che berkonsentrasi untuk melindungi hati Xia Qingyue. Dia tidak ingin diganggu, dan dia tidak ingin ikut campur di tempat yang situasinya masih belum jelas ini. Dia segera menarik pandangannya dan mengabaikannya. Dengan suara pop, gadis kecil yang kelelahan itu jatuh ke tanah. Dia berjuang beberapa kali, tetapi tidak bangun. Air mata memenuhi matanya, tetapi dia mengertakkan gigi dan dengan keras kepala menolak membiarkan air mata mengalir. Di belakangnya, 3 pria berbaju hitam berjalan perlahan. Yang di tengah mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan berkata dengan senyum nakal, "Su Ling'er, terus lari, terus lari." Hahaha, mata Yun Che tiba-tiba terbuka, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Su Ling'er, bab 260. Nama yang terlintas di telinganya membuat hatinya tiba-tiba bergejolak, dan wajah serta sosok seorang gadis muncul silih berganti tak terkendali. Su Ling'er, gadis yang membawa rasa sakit terberat,
penyesalan terbesar dan penyesalan paling tak terlupakan dalam hidupnya. Matanya selalu melankolis, dia selalu diam-diam menjaga, menunggu, memberi, dan menunggunya. Tapi dia semua usahanya, sampai kematiannya, tidak menunggu dia untuk melihat ke belakang. Dia tahu bahwa dia sedang mengalami pertikaian darah, tetapi dia masih tidak tahu apa masa lalunya. Dia menolak memberitahunya sampai dia mati dalam pelukannya, dan dia tidak ingin memberitahunya siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, karena dia tidak ingin menambah kebencian lagi padanya yang sudah tenggelam dalam kebencian. Dan alasan yang lebih penting adalah dirinya sendiri. Jika dia bisa lebih peduli padanya dan bersikeras untuk mengetahui masa lalunya dan musuh-musuhnya, dia pasti akan mengetahuinya sejak dini. Hutan bambu itu, rumah bambu kecil yang sederhana, sungai yang selalu jernih, gadis yang tinggal di sana hanya untuk menunggu dan mengawasinya, merupakan semua kenangan tentang dirinya dan Sulinger. Dia memberikan segalanya untuknya tanpa penyesalan, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun untuknya, bahkan janji yang paling sederhana sekalipun. Ketika dia akhirnya memeluknya, bahkan jika dia menangis dengan sedih dan membenturkan kepalanya ke batu dengan penyesalan, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sedikitpun untuk menebus kesalahannya. Setiap kali kenangan tentang Sulinger diangkat, dia akan merasa patah hati dan tercekik. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap gadis kecil yang jatuh ke tanah dan akan jatuh ke tangan 3 pria berbaju hitam. Namanya juga Sulinger, dan dia memiliki nama keluarga dan nama yang sama dengan Linger yang telah hilang. Yunce berdiri, menghadap gadis kecil dengan nama yang sama dengannya. Dia ditakdirkan untuk tidak mampu untuk duduk diam, karena nama Sulinger selalu menyentuh sarafnya yang paling sensitif dan rapuh. Bahkan jika ada kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus mempertaruhkan separuh hidupnya. Laki-laki berbaju hitam di tengah meraih kerah belakang kemeja gadis kecil itu, mengangkat tubuh kecilnya, dan berkata sambil tersenyum sinis, gadis kecil yang keras kepala, dia benar-benar bisa berlari sejauh ini. Hehe, sekarang putri kami ada di tangan kami. Saya ingin melihat apakah lelaki tua Su Hengshan itu masih memiliki mulut yang keras. Kalian orang jahat. Ayah pasti akan datang untuk menyelamatkanku dan menjatuhkan kalian semua. Mata gadis kecil itu penuh ketakutan, tetapi dia tidak menangis. Dia menahan air matanya dan memperhatikan pria berbaju hitam itu berjuang di tangannya dan berteriak. Hahaha, pria berbaju hitam itu tertawa dengan arogan, sempurna. Saya sangat ingin dia datang. Saya ingin melihatnya, Su Hengshan. Sebelum pria berbaju hitam selesai berbicara, angin kencang tiba-tiba menerpa di belakangnya. Kekuatan ketiga pria berbaju hitam ini kira-kira berada di tahap tengah alam mendalam spiritual, dan mereka sama sekali bukan ancaman bagi Yunce. Namun, untuk memastikan keselamatan gadis kecil itu, Yunce tetap memilih untuk mendekat diam-diam, dan ketika mereka sudah cukup dekat, mereka meledak seketika, seperti elang yang tiba-tiba menyerang mangsanya, menerkam pria berbaju hitam yang sedang memegang Sulinger, dengan kasar menghempaskan pria berbaju hitam yang lengah, dan pada saat yang sama merebut gadis kecil itu dari tangannya dan memeluknya. Ah, gadis kecil yang ketakutan itu berteriak dan tanpa sadar memeluk lengan Yunce dengan erat. Yunce, dengan cepat menstabilkan tubuhnya, memunggungi ketiga pria berbaju hitam, dengan lembut menurunkan gadis kecil itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Adik, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku di sini, kamu bisa, aku pasti tidak akan ditangkap oleh orang-orang jahat ini." Gadis kecil itu ketakutan berulang kali dan sedikit terguncang. Tapi melihat mata Yunce yang lembut dan senyuman yang paling baik hati, ketakutan di hatinya sepertinya hilang oleh angin sepoi-sepoi. Ketakutan itu menghilang seketika, dan matanya menjadi berair. Dia menatap Yunce, mengangguk penuh semangat, meraih sudut pakaian Yunce dengan kedua tangannya yang kecil, dan bersembunyi di belakangnya. Bocah liar yang melarikan diri entah dari mana berani mengganggu urusan kastil Blackwood kita. Menurutku kamu tidak sabar. Pria berbaju hitam awalnya terkejut dengan pendekatan diam-diam dan serangan diam-diam Yunce, berpikir bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Namun, setelah mengetahui bahwa kekuatan mendalam Yunce hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam spiritual, dia benar-benar santai. Suaranya rendah dan menyeramkan. Yunce meraih tangan gadis kecil itu dan melindunginya di belakang punggungnya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan berkata sambil mencibir, di depan anak-anak, "Aku tidak ingin melihat darah. Aku akan memberimu 5 napas, keluar sekarang."
Kata-kata Yun Che membuat ketiga pria berbaju hitam itu tertegun sejenak, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon lucu, tertawa maju dan mundur. Dia menyuruh kita keluar, dia sebenarnya meminta kita keluar. Hahaha, hei, anak ini masih sangat muda dan sudah berada di alam mendalam spiritual tingkat pertama. Pantas saja dia begitu sombong. Bakatnya bagus, tapi otaknya lebih buruk dari orang bodoh. Saat kematian akan terjadi, dia malah menyuruh kita keluar, hahaha. Ketiga orang itu tertawa nakal dan memandang Yun Che seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot yang menyedihkan. Dan Yun Che menatap mereka dengan mata penuh rasa jijik dan kasihan. Pria berbaju hitam di sebelah kiri menggosok tangannya, maju selangkah, dan menendang Yun Che dengan mata penuh penghinaan. Ayo, biarkan kakek mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Yun Che menyipitkan matanya, menghadapi kaki kanan yang ditendang oleh pria berbaju hitam, dan meninjunya dengan kecepatan kilat. Ledakan, kerasnya tabrakan benar-benar di luar dugaan ketiga pria berbaju hitam, lalu terdengar bunyi, klik, yang sangat jelas. Pria berbaju hitam berhenti tertawa liar, wajahnya benar-benar berubah, dan seluruh orang seperti itu, terbang jauh bagaikan karung pecah yang tergulung badai, diiringi jeritan yang semakin jauh dan melengking. Kekuatan lengan Yun Che sangat tidak normal. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya lebih banyak untuk mendorong karena gadis kecil di belakangnya, kaki kanan pria berbaju hitam itu akan hancur menjadi bubuk di tempat. Melihat pria menakutkan berbaju hitam terbang jauh seperti burung besar, gadis kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar menjadi bentuk O, dan mau tidak mau mengatakan wow di mulutnya. Pertukaran tatap muka ini membuat tawa liar dari dua pria berpakaian hitam lainnya benar-benar tertahan di tenggorokan mereka. Mata mereka menonjol dan wajah mereka menjadi pucat karena ngeri. Bahkan jika mereka idiot, mereka seharusnya tahu betapa kuatnya pukulan Yun Che. Baru saja, teror di depan mereka adalah bahwa pemuda di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan dia sama sekali tidak layak diprovokasi oleh mereka. Mata kedua orang yang memandang Yun Che berubah dari jijik menjadi takut. Mereka mulai mundur pada saat yang sama. Setelah melihat bahwa Yun Che tidak berniat memaksanya, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan melarikan diri tanpa mereka hidup. Segera dia menghilang dari pandangan Yun Che. Dia tidak tahu apa identitas orang-orang ini, dan tentu saja dia tidak berniat membunuh mereka semua, karena mereka telah melarikan diri. Yun Che tidak repot-repot mengejar mereka. Dia berbalik dan menatap gadis kecil dengan nama yang sama dengan Sulinger, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang menatapnya dengan wajah kecil terangkat, matanya yang berair dipenuhi bintang-bintang kecil. Yun Che hendak berbicara, tetapi melihat wajah kecilnya, kata-kata yang hendak dia ucapkan tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya, dan dia tetap di sana. Gadis kecil itu berumur sekitar 10 tahun, wajahnya seputih salju dan sangat manis, matanya seterang bintang di langit malam. Bisa diprediksi kalau dia besar nanti, dia pasti akan menjadi cantik setingkat bencana. Yang membuat Yun Che kehilangan akal adalah fitur wajah gadis kecil ini penuh dengan bayangan Sulinger. Garis luarnya, alis, hidung, bibir, dagu, semuanya sangat mirip dengan Sulinger miliknya. Jika disatukan, dia tampak seperti versi Sulinger yang menyusut dan kekanak-kanakan. Hanya matanya yang jelas berbeda. Karena mata Sulingernya selalu redup, selalu menunjukkan kesedihan yang menyayat hati. Namun mata gadis kecil ini lebih terang dari permata dan lebih lincah dari sungai, seolah-olah mereka telah mengumpulkan hal-hal paling murni dan paling murni di dunia, aura. Masih tertinggal, wajah Sulinger muncul di depan matanya, dan perlahan-lahan tumpang tindih dengan gadis kecil dalam penglihatannya yang kabur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi lembut gadis itu, jari-jarinya dan jantungnya gemetar. Tindakannya tidak menimbulkan perlawanan apapun dari gadis kecil itu. Dia memandang Yun Che yang memiliki ekspresi aneh, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sopan, "Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku." "Saudaraku, kamu sangat kuat." Semuanya tiba-tiba dia menghajar orang-orang jahat itu ke langit, seperti ayah. Kata-kata gadis kecil itu membuat Yun Che terbangun dari linglungnya. Dia menyadari kesalahannya dan segera mendapatkan kembali ketenangannya dengan senyuman di wajahnya. Sama-sama, orang jahat harus dihukum. "Namamu, Sulinger, kan?" "Ya." Gadis kecil itu mengangguk. Dia lebih kuat dari yang dibayangkan Yun Che. Dilihat dari penampilannya,
ketakutan barusan sepertinya telah benar-benar hilang, dan dia tidak perlu menghiburnya. Dia memiringkan kepalanya, "Saudaraku, kenapa kamu tahu namaku? Aku mendengarnya ketika mereka memanggilmu. Jadi, berapa umurmu, adik perempuan?" Yun Ce bertanya sambil tersenyum. 10 tahun, gadis kecil itu mengulurkan tangannya, merentangkan jarinya, dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya menginjak usia 10 tahun adalah sesuatu yang besar baginya. Dia bertanya, "Saudaraku, siapa namamu?" "Aku, namaku Yun Ce," jawab Yun Ce langsung tanpa menyembunyikan apapun. "Yun Ce," gadis kecil itu berkedip dan berbisik, "Nama yang aneh, kenapa menurutmu itu aneh?" Setelah Yun Ce melaporkan namanya, gadis kecil itu tiba-tiba mengalami kebingungan tanpa alasan. Dia mengarahkan jarinya ke bibir dan memiringkan kepalanya untuk melihat Yun Ce, seolah dia sedang berusaha keras untuk mengingat sesuatu. "Ada apa? Apakah namaku seaneh itu?" kata Yun Ce sambil tersenyum. Gadis kecil itu mengedipkan matanya keras-keras lagi, lalu bertanya dengan setengah bingung dan setengah serius, "Saudaraku, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa tiba-tiba aku merasa seolah-olah aku pernah melihat kakak laki-laki di suatu tempat? Bahkan nama kakak tertuaku pun terasa sedikit familiar." "Haha," Yun Ce tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi wajah gadis itu dengan tangannya. "Aku juga, Xiao Linger tidak hanya memiliki nama yang sama dengan orang yang sangat penting sepertiku, tetapi dia juga terlihat sangat cantik, serupa. Perasaan indah ini disebut takdir. Artinya Xiao Linger dan aku sangat ditakdirkan dan akan menjadi teman yang sangat baik." "Takdir." Gadis kecil itu mengunyah dua kata ini dengan sangat serius, dan kemudian alisnya yang tipis tersenyum menjadi 2 bulan tipis. "Baiklah, selama kakak laki-laki tertua tidak membenciku, aku bersedia menjadi teman baik dengan kakak laki-laki tertua." Teman. Bab 261. "Linger, izinkan aku mengantarmu menemui saudara perempuanku dulu, lalu mengantarmu pulang, oke?" Perhatian Yun Ce tidak pernah lepas dari Xia Qingyue. Ia meraih tangan Xiao Linger dan datang ke sisi Xia Qingyue. Benar saja, ketika Su Linger melihat Xia Qingyue, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia berseru, "Wow! Sungguh saudara perempuan yang cantik. Lebih cantik dari saudara perempuan manapun yang pernah saya lihat. Tapi, kenapa dia? Apakah kamu terluka berbaring di sini?" "Ya," Yun Ce mengangguk, datang ke sisi Xia Qingyue, dan meletakkan telapak tangannya di jantungnya lagi, "tapi dia akan segera sembuh." Suhu tubuh Xia Qingyue berangsur-angsur kembali normal, namun napasnya masih sangat lemah, dan belum ada tanda-tanda akan bangun. Sebagai seorang dokter, dia sangat menyadari keadaan Xia Qingyue saat ini. Dia mentransfer seluruh energinya yang dalam kepadanya, benar-benar menghabiskan dirinya sendiri, dan dalam keadaan terkuras ini, dia sepenuhnya diserang oleh es dan dingin. Termasuk darahnya, organ dalam, dan setiap sudut tubuhnya. Vitalitasnya tidak hanya terluka, tetapi darah kehidupannya juga rusak parah, dan seluruh tubuhnya mungkin lumpuh. Jasmine benar, jika dia tidak berlatih teknik awan es dan tubuhnya telah beradaptasi dengan dingin sampai batas tertentu, Yun Ce akan mati sebelum Yun Ce bangun. Dengan betapa lemahnya tubuhnya saat ini, Yun Ce hanya bisa menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dengan cara yang paling lembut, dan tidak berani melakukan tindakan lain. Xiao Linger berjongkok di samping, memegangi pipinya dengan kedua tangan, melihat ekspresi serius dan seriusnya tanpa berkedip. Dia terus menatapnya seperti ini untuk waktu yang lama, seolah dia sedang mencoba mengeksplorasi sesuatu. Setelah beberapa saat, Yun Ce melepaskan tangannya dari hati Xia Qingyue. Dia menghela nafas lega dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat panas di dahinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiao Linger tidak mengganggunya selama ini. Dia menatapnya dengan saksama, dan penampilannya yang lucu dan fokus membuatnya tertawa tak terkendali. "Mengapa kamu selalu menatapku?" "Karena kakak Yun Ce sangat tampan," jawab Xiao Linger tanpa ragu. Tampan, dipuji oleh seorang gadis muda yang lugu dan lugu, Yun Ce tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Meskipun aku memang tampan, tidak semua orang tampan itu tampan. Dia orang baik. Bukankah Linger takut kalau aku juga orang jahat?" "Jangan takut." Linger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saudara Yun Ce pasti bukan orang jahat." "Mengapa?" "Karena," Linger bahkan tidak memikirkannya, dan buru-buru membuat perbedaan untuk Yun Ce, "Saudara Yun Ce tidak hanya menyelamatkanku, tapi dia juga tampak menjadi orang yang sangat baik pada pandangan pertama."
Ayah mengajariku untuk tidak melakukan apapun ketika aku masih muda. Kamu bisa dekat dengan orang asing. Saat tumbuh dewasa, aku selalu menjauh dari orang asing ketika aku melihat mereka. Namun, kakak Yunche sama sekali berbeda. Saat aku melihat kakak Yunche, aku tidak takut sama sekali, dan aku merasa begitu baik. Lebih baik dari saudara kandung. Ini seperti, aku mengenal saudara Yunche sejak lama. Saat aku melihat saudara Yunche, suasana hatiku menjadi sangat bahagia. Sambil mengatakan ini, Xiao Linger tertawa, memperlihatkan dua gigi harimau kecil seperti mutiara. Yunche juga tertawa. Faktanya, perasaan batinnya sama dengan perasaan Xiao Linger. Hanya menatapnya diam-diam seperti ini membuatnya merasa sangat bahagia, seolah-olah dia benar-benar melihat Lingernya kembali ke sisinya. Bahkan sakit hati yang disebabkan olehnya kondisi fisik Xia Qingyue sangat lemah. Xia Qingyue tidak lagi takut akan nyawanya, yang bisa dia lakukan selanjutnya adalah memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit dan menunggunya bangun. Setelah bangun tidur, Anda masih perlu memulihkan energi secara perlahan, proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah itu, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengkondisikan tubuhnya agar tidak meninggalkan gejala sisa. Sedangkan untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya, itu mungkin tidak dapat dilakukan dalam waktu setengah tahun. Untungnya, dia menghadapinya. Jika dia tidak berada di sisinya, Xia Qingyue mungkin akan lumpuh seumur hidup dalam kondisinya saat ini. Apakah adik cantik itu sudah merasa lebih baik? Kapan dia akan bangun? Xiao Linger memandang Xia Qingyue, yang masih tertidur, dan bertanya dengan prihatin. Pada saat yang sama, aku diam-diam berpikir dalam hati, kalau saja aku bisa secantik adik perempuanku yang cantik ketika aku besar nanti. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat sebentar, kata Yunche dengan nada yang sangat santai. Kondisi Xia Qingyue untuk sementara stabil, dan dia tidak berani melakukan tindakan yang tidak perlu untuk saat ini. Dia juga harus secara resmi menjelajahi tempat di mana dewa jahat ini mengirim dia dan Xia Qingyue. Gadis di depannya yang diselamatkan olehnya dan sangat merangsang jiwanya, hanya karena dia memiliki nama yang sama dengan Su Linger dan penampilan yang mirip, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia bertanya kepada Su Linger, "Linger, di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Mengapa orang-orang itu ingin menangkapmu?" Linger memindahkan tangan kecilnya dari pipinya dan menunjuk ke utara, "Rumahku ada di sana, tidak terlalu jauh dari sini." Hari ini, ayahku awalnya mengajakku keluar untuk bermain, tapi di tengah jalan, banyak orang tiba-tiba muncul, laki-laki berbaju hitam. Ayahku berkelahi dengan laki-laki berbaju hitam, dan menyuruhku lari cepat. Aku terus berlari, dan setelah lari jauh, ketiga orang jahat itu tiba-tiba muncul dan mengejarku bersama-sama. Jika kakak tidak menyelamatkanku, aku akan ditangkap oleh mereka. Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah sekarang, tapi ayah sangat kuat, dia pasti akan mengalahkan semua orang jahat. Saat dia menyebut, "Ayah," mata berair Xiao Linger penuh dengan kekaguman, tapi dia tidak terlalu khawatir, dia jelas sangat percaya diri dengan ayahnya. Karena berlari lama dan akhirnya terjatuh dengan keras, sepatu Xiao Linger tertutup debu seluruhnya, sudut roknya juga sangat kotor, dan terdapat lebam besar di betisnya. Yunche telah memikirkan kondisi Xia Qingyue sebelumnya, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia tiba-tiba merasa tertekan. Dia datang ke sisi Linger, mengangkat betis rampingnya, dan bertanya dengan lembut, "Linger, apakah kamu terluka di jatuh? Apakah sakit?" Tapi itu tidak terlalu menyakitkan lagi. Ketika Yunche mengangkat betisnya, rasa sakit jelas terlihat di ekspresinya, tapi itu segera digantikan oleh senyuman yang menghangatkan hati, seolah dia sedang menghibur Yunche di dalam giliran. "Ayo, coba saya lihat. Saya adalah dokter ajaib yang sangat kuat. Tidak peduli jenis cedera apapun, saya bisa menyembuhkannya." Yunche duduk di sebelah Linger, sambil berbicara, dia dengan hati-hati melepas sepatu kaus kakinya karena dia harus memeriksa apakah pergelangan kakinya terluka. Sambil membuka ikatan sepatunya, Yunche bertanya, "Linger, bisakah kamu memberitahuku di mana tempat ini? Aku datang dari tempat yang sangat jauh, dan aku bahkan belum tahu di mana tempat ini." "Tempat yang jauh." Gadis itu tampak terkejut, lalu berkata dengan penuh semangat, "Pantas saja kakak Yunche sama sekali tidak tua, tapi dia sama kuatnya dengan ayahnya. Kamu dan adik perempuan cantik ini pasti berasal dari legenda dan tempat yang kuat.
benarkah? Ayah berkata bahwa di tempat-tempat yang kuat itu, ada banyak orang yang sangat berkuasa, banyak di antara mereka yang bahkan lebih berkuasa daripada ayah. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa menjawab pertanyaan saudara Yunce. Linger mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan, rumahku bernama Klan Taisu, dan letaknya di kaki gunung tertinggi. Gunung itu disebut Gunung Taisu. Saudara Yunce, pernahkah kamu dengar itu? Di mana gunungnya? Ayah bilang gunung kita sangat terkenal di benua Changyun. Ya, tentu saja aku pernah mendengarnya. Yunce mengangguk dan berkata sambil tersenyum, salah satu guruku pernah berkata bahwa Gunung Taisu adalah gunung abadi dan termasuk dalam 13 pegunungan abadi, untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka tempat ini adalah. Suara Yunce tiba-tiba melambat, lalu tersangkut di tenggorokannya, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, bahkan pupil matanya mengecil dengan hebat, dan suaranya menjadi bergetar, Gunung Taisu. Changyun, benua Changyun, kamu bilang ini adalah benua Changyun? Ya, tentu saja ini benua Changyun. Reaksi aneh Yunce yang tiba-tiba membuat Linger bingung. Yunce tertegun di sana, pikirannya kacau. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Benua Changyun, tempat yang tersegel dalam ingatannya, tempat di mana ia tinggal di kehidupan sebelumnya, tempat di mana ia mengakhiri hidupnya, tempat yang ia pikir akan terisolasi selamanya dan tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Di Blue Wind Empire, dia pernah mencoba mencari informasi tentang benua Changyun, namun tidak ada yang tahu nama benua Changyun sama sekali, dan tidak disebutkan benua Changyun di berbagai catatan. Jadi dia tahu itu benua Changyun dan benua Tianshuan berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada persimpangan antara keduanya. Mulai sekarang, mereka hanya akan selalu ada dalam ingatannya. Mereka adalah satu di benua Tianshuan yang hanya dia yang tahu tempatnya. Dia tidak menyangka bahwa tempat di mana dewa jahat mengirimnya ada di sini. Roh Phoenix mengatakan bahwa dia memiliki 3 nyawa. Ya, dia memang generasi ketiga. Kehidupan pertama, dia dibesarkan di klan Xiao di Kekaisaran Angin Biru di benua Tianshuan. Ketika dia berusia 16 tahun, pada hari pernikahannya dengan Xia Qingyue, dia diracuni sampai mati oleh Xiao Yulong, sehingga mengakhiri hidupnya. Kehidupan kedua, dia lahir di benua Changyun dan dijemput oleh orang suci medis. Dia menghabiskan separuh hidupnya mempelajari keterampilan medis, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan separuh hidupnya dipenuhi dengan kebencian dan membunuh banyak orang. Pada usia tersebut dari 27, dia akhirnya dipaksa masuk ke tebing Juyun. Di kehidupan ketiga, dia mengambil semua kenangan kehidupan pertama dan kedua dan terbangun di tubuh dirinya yang meninggal di kehidupan pertama. Pengetahuannya memberitahunya betapa aneh dan mengejutkan pengalamannya. Ia juga pernah meragukan apakah segala sesuatu di benua Changyun hanyalah mimpi. Kalau tidak, bagaimana ia bisa terbangun dalam tubuh dirinya yang meninggal setidaknya 27 tahun yang lalu? Segala sesuatu di dunia ini bisa dibalik, tapi hanya tidak mungkin memutar kembali waktu. Jika kehidupan di benua Changyun bukanlah mimpi, mengesampingkan segalanya, waktu akan kembali ke setidaknya 27 tahun. Namun kini, nama benua Changyun muncul lagi di dunianya, memberitahunya dengan suara yang menggelegar. Segala sesuatu di benua Changyun bukanlah ilusi sama sekali, dan tidak bisa menjadi ilusi. Kakak Yunce, ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat aneh. Teriak Sulinger kesakitan. Ternyata Yunce tidak sengaja menyentuh. Memar di pergelangan kakinya saat perhatiannya sedang teralihkan. Yunce kembali sadar, dengan cepat dan hati-hati memegangi kakinya, dan perlahan melepas kaus kakinya. Tidak apa-apa, aku baru saja memikirkan sesuatu. Apakah itu menyakitimu? Ngomong-ngomong, Linger, bisa kamu memberitahuku negara mana ini? Gunung Taisu adalah kerajaan Fusu yang terletak di bagian paling timur benua Changyun. Yunce mengetahui hal ini dengan baik, dia hanya ingin menggunakan jawaban gadis itu untuk memastikan lebih jelas bahwa dia benar-benar telah kembali ke benua Changyun. Tentu saja negara Fusu, Linger menjawab dengan tegas. Lalu, tahun berapa tahun ini? Changyun 1999. Linger berseru dan menjawab dengan pasti. Gerakan Yunce tiba-tiba terhenti. Changyun 1999. Ketika saya melompat dari tebing Juyun, itu jelas merupakan tahun Xuan Changyun 2014.
Sekarang setelah 1,5 tahun berlalu, waktu di sini seharusnya adalah tahun Xuan Changyun 2015. Jika waktu benar-benar kembali ke 27 tahun yang lalu, maka tahun ini adalah Changyun 1987, tahun misterius. Mengapa Changyun 1999? Pada hari ini di tahun Xuan Changyun 1999, dia masih berada di benua Changyun dan telah menginjak usia 12 tahun. Lingernya 2 tahun lebih muda darinya dan baru berusia 10 tahun. Saat itu, mereka belum bertemu dan dia telah mengikutinya. Guru bepergian ke seluruh dunia, mempelajari lebih banyak keterampilan medis yang mendalam, dan telah mempelajari semua jenis tumbuhan di dunia. Pada saat yang sama, dia baru saja mengetahui tentang keberadaan mutiara racun langit. Mungkinkah tempat di mana dewa jahat mengatakan dia dikirim hanyalah ilusi yang diciptakan olehnya? Bagaimanapun juga, sisa jiwa dewa jahat membaca ingatannya dan berpikir bahwa ini mungkin tempat yang paling ingin dia kunjungi. Pikirannya kembali kacau, dan gerakan tangannya menjadi lebih lambat. Di kaki Linger, kaos kaki yang berdebu akhirnya terlepas. Di kaki yang lembut, selembut krim, 2 bekas luka berwarna coklat muda sangat mencolok mata, menangkap. Seluruh tubuh Yun Ce gemetar lagi, seolah-olah dia disambar petir dengan keras. Bekas luka ini, posisinya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama dengan lingernya, bekas lukanya sama persis. Bayangan pertama kali dia melihat bekas luka ini muncul di benaknya. Pada saat itu, Linger mengatakan kepadanya, ini digigit musang kecil yang sangat lucu ketika saya berumur 7 tahun. Tapi tidak, saya menyalahkannya karena saya tidak sengaja menginjak ekornya. Ngomong-ngomong, musang kecil itu bernama Lingling, dan kami menjadi teman baik. Kemudian, dia menggunakan salep yang dia siapkan untuk menghilangkan bekas luka di kakinya sepenuhnya, membuat kakinya putih dan tanpa cacat kembali. Melihat Yun Ce tiba-tiba melihat bekas luka di kakinya dengan bingung, Xiao Linger mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saat aku berumur 7 tahun, aku digigit musang kecil yang sangat lucu. Tapi aku tidak melakukannya. Jangan salahkan, saya tidak sengaja menginjak ekornya. Ngomong-ngomong, musang kecil itu bernama Lingling, dan kami telah menjadi mitra yang sangat baik. Petik 2 tanda seru petik 2. Yun Ce perlahan mengangkat matanya dan menatap kosong pada gadis kecil itu dengan senyuman yang indah. Matanya berputar. Bab 262. Apa yang terjadi? Mengapa gejolak mentalmu begitu hebat? Jasmine tiba-tiba bertanya. Dia bisa merasakan suasana hati Yun Ce bergejolak hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara pop, pop, pop dari jantung Yun Ce yang berdetak kencang. Benua Changyun, 1999 tahun Xuan, 10 tahun. Su Linger, bekas luka, nama yang sama, wajah yang mirip, dot dan kata-kata yang persis sama. Ini terjalin secara kacau dalam pikiran Yun Ce, membuat jiwanya bergetar sangat hebat, karena semua ini menunjukkan kemungkinan. Dia tidak peduli untuk menakuti gadis itu, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengangkat roknya dan di bawahnya, di atas lutut kaki kanannya yang putih dan lembut, dia melihat 2 tahi lalat kecil berwarna merah cerah berdampingan. Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu Linger. Saat dia melihat 2 tahi lalat kecil itu, garis pertahanan emosional terakhir Yun Ce benar-benar runtuh, darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya, bintang-bintang meledak di depan matanya, dan dia hampir pingsan di tempat. Sesuatu bergolak hebat di lubuk hati dan jiwanya, rasa asam, astringensi, kepahitan, rasa sakit, semuanya berkumpul, dan matanya tertutup air mata kabur dalam sekejap. Ketika emosinya pecah, dia tiba-tiba memeluk gadis itu dan memeluknya erat-erat, seolah dia sedang memeluk seluruh dunia untuk dirinya sendiri. Ah, gadis yang tidak menyangka bahwa hati Yun Ce dipenuhi gejolak itu terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba dan perubahan suasana hatinya. Namun, atas pelukan erat Yun Ce yang tiba-tiba, dia tidak merasakan rasa jijik sama sekali tanpa alasan. Konyol setelah menjadi bodoh beberapa saat, dia berkata dengan lemah, "Saudara Yun Ce, pelukanmu menyakitiku." Baginya, setiap perkataan gadis itu saat ini seperti suara mimpi dari surga, dan segala sesuatu tentang dirinya terkait erat dengan jiwa dan garis hidupnya. Mendengar suaranya, Yun Ce mengendurkan lengannya hampir panik. Dia takut dia akan menakutinya, jadi dia segera melepaskan lengannya,
tapi tangannya masih dengan lembut memegang bahu kurusnya, seolah-olah dia takut jika dia tidak menangkapnya, dia akan menghilang darinya. Dia adalah Linger, dia adalah Lingerku. Jadi, apakah semua ini benar-benar hanya ilusi yang dibawa oleh dewa jahat? Fantasi juga, jika saya dapat melihat Linger saya lagi, meskipun itu hanya ilusi, saya bersedia untuk tidak pernah bangun lagi. Saudara Yunce, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Hati gadis itu penuh dengan kebingungan, tetapi ketika dia melihat air mata di wajah Yunce, matanya dipenuhi dengan kesusahan, dia mengulurkan tangannya, menatap ke arahnya, dan dengan lembut menyeka air mata dari wajahnya. Dia pasti tidak tahu betapa berharganya setiap tetes air mata Yunce, tapi sekarang air mata itu seperti mata air baginya. Aku baik-baik saja. Hanya saja, tiba-tiba mataku terkena pasir. Yunce menggelengkan kepalanya, mengucapkan alasan yang tidak masuk akal dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan air matanya. Di dunia ini, hanya Sulinger yang bisa membuatnya kehilangan kendali atas emosinya sepenuhnya. Bahkan jika, dalam kesadarannya saat ini, semua ini hanyalah ilusi. Karena Sulinger tidak bisa benar-benar muncul di hadapannya, Lingernya telah mati dalam pelukannya, dan dia menguburnya di hutan bambu dengan tangannya sendiri. Hah, apakah itu akan menyakitkan? Bolehkah aku membantu kakak Yunce meniupnya? Ketika aku masih sangat muda, aku pernah merasakan pasir di mataku, dan ibuku meniupkannya ke tubuhku sebentar, dan itu menyembuhkanku sepenuhnya. Baiklah. Saat gadis itu berbicara, dia mengerucutkan bibir merah mudanya. Sulinger di depannya tampak begitu polos dan riang, dengan mata yang cerah dan jernih. Ya, kini ia masih dalam perawatan dan kasih sayang kerabatnya. Ia belum mengalami perubahan besar, ia masih belum mengetahui apa itu kesedihan, apa itu kekhawatiran, apa itu kebencian, apa itu penderitaan. Dalam ingatan, itu akan bertahan selamanya. Sorot mata sedih dan sedih membuat hatinya sakit seperti ditusuk jarum setiap kali dia memikirkannya. Tidak masalah, pasirnya sudah hilang. Soalnya, sudah sembuh. Yunce mengedipkan matanya keras padanya, dan memberikan senyuman paling lembut di bibirnya. Yang paling penting sekarang adalah luka di tubuh Linger, kaki, sebentar lagi akan baik-baik saja dan tidak akan sakit sama sekali. Yunce mengangkat betis gadis itu yang memar lagi, dan energi dalam yang lembut mengalir masuk dengan lembut dan perlahan seiring dengan kekuatan pemurnian mutiara racun langit, melembabkan memarnya sedikit demi sedikit. Lalu, dia mengambilnya lagi. Dia mengeluarkan sebuah botol obat dan mengoleskan salep di dalamnya ke betis dan pergelangan kakinya dengan hati-hati. Dia juga mengganti botol lain dan mengoleskan salep pada dua bekas luka simetris di kakinya. Selama seluruh proses, gerakan Yunce sangat ringan, seolah-olah dia sedang menyentuh boneka kristal yang indah dan rapuh. Cedera ringan semacam ini, yang hampir tidak bisa disebut cedera, tidak layak disebutkan dalam keterampilan medis Yunce. Namun, untuk mencegah Sulinger merasakan sedikit pun rasa sakit, dia memusatkan seluruh energinya dan memusatkan setiap gerakan mengambil semua usahanya. Setelah seluruh proses, dia lebih lelah daripada menyelamatkan pasien yang sekarat, tapi dia sangat bahagia. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua memar di pergelangan kaki dan betis Sulinger secara ajaib menghilang, dan bahkan bekas luka di kakinya banyak memudar, dan akan hilang sepenuhnya dalam waktu hingga 3 hari. Sulinger mencoba menggerakkan kaki kecilnya, lalu berseru, "Wow, tidak sakit lagi, tidak sakit sama sekali. Kakak Yunce, kamu sungguh luar biasa." Gadis itu menatapnya dengan bintang berkilauan di matanya. Kekagumannya pada Yunce semakin meroket. Yunce menggunakan energinya yang dalam untuk menghilangkan debu di sepatu dan kaus kaki Sulinger, lalu dengan hati-hati memasangkannya kembali ke kaki Sulinger. Sulinger tidak melawan, menolak, atau bahkan merasa malu, yang ada hanya kegembiraan hangat di hatinya, dan perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Dia bahkan tidak tahu kenapa. Linger, kamu di mana? Linger, di kejauhan, teriakan cemas tiba-tiba datang dari kejauhan, dan yang mereka teriakkan adalah nama Sulinger. Yunce mendengarnya sebelum Sulinger. Dia mengangkat alisnya dan melirik. Dia melihat seorang pria parubaya berjalan menuju sisi ini dengan tergesa-gesa. Dia tampak panik, rambutnya berantakan, dan pakaiannya sedikit berantakan, tapi dia tetap bisa. Wajahnya menangkap aura orang superior yang tidak pemarah tapi sakti. Dia adalah ayah Linger.
Langkah kaki pria parubaya itu cepat dan dia mendekat dengan cepat. Setelah mendengar suaranya, mata Sulinger berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, itu suara ayah." Dia tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah pria parubaya itu, tetapi setelah berlari beberapa langkah, dia kembali menatap Yunce, berhenti lagi, berdiri di sana dan melambai kepada pria parubaya itu, "Ayah. Aku di sini, aku di sini." Linger, pria parubaya itu sangat gembira dan bergegas secepat yang dia bisa. Dia meraih bahu Sulinger dan berkata dengan gugup, "Bagus, bagus. Linger, bagaimana kamu bisa berlari sejauh ini?" "Jauh. Apakah Anda terluka di mana saja? Apakah ada yang mencoba menangkap Anda?" "Ayah, jangan khawatir. Meskipun ada orang-orang jahat, kakak Yunce lah yang menyelamatkanku. Kakak Yunce sangat kuat. Dia tidak hanya mengalahkan orang-orang jahat itu sekaligus, dia juga membuat tempat yang menyakitkan di mana aku terjatuh tidak merasakan sakit sama sekali." Pria parubaya itu memikirkan kenyamanan Sulinger. Setelah melihatnya, semua perhatiannya terfokus padanya. Kemudian dia melihat keberadaan Yunce. Dia mengambil langkah maju dan berkata dengan rasa terima kasih, "Adik kecil ini, terima kasih telah menyelamatkan gadis kecilku, Su sangat berterima kasih." Dengan arogansi Yunce, ia biasanya akan berhadapan dengan lelaki tua yang disegani, apalagi lelaki parubaya, tanpa mengubah ekspresinya, namun saat ia berhadapan dengan ayah Sulinger, keadaannya benar-benar berbeda. Dia buru-buru membalas hormatnya dan berkata, "Su senior, kamu sangat sopan. Linger baik dan cantik, dia akan membantu siapapun yang dia lihat. Bahkan junior ini hanya bisa membantu dengan sedikit bantuan." Dari ekspresi pria parubaya itu, Yunce melihat kepedulian yang mendalam pada Sulinger. Setidaknya, cinta kebapakannya pada Sulinger tidak ada kenajisan. Kesopanan Yunce sangat mengesankan pria parubaya itu. Dia tersenyum dan berkata, "Gadis kecilku pasti sangat senang menerima pujian seperti itu dari adik laki-lakiku." Pada saat ini, dia melihat Xia Qingyue terbaring di sana dengan tenang. Meski hanya berbaring diam, ia tetap memiliki penampilan yang mempesona dan mempesona. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu segera sadar kembali dan bertanya, "Adik, apakah ini temanmu?" Dilihat dari wajahnya, dia sakit parah. Yunce sedikit mengangguk, "Ini istriku. Tubuhnya dingin dan vitalitasnya rusak parah. Dia mungkin koma untuk waktu yang lama." Itu saja, pria parubaya itu mengangguk, dan ada ledakan kekaguman di hatinya. Pria itu tampan dan anggun, dan wanita itu secantik makhluk abadi, pasangan yang luar biasa. Asal-usul mereka pastilah sesuatu yang biasa-biasa saja. Terutama wanita ini, bagaimana sebuah keluarga biasa bisa membesarkan anak perempuan yang seperti peri. Pria ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kekuatan dan auranya yang dalam telah mencapai alam mendalam spiritual. Dia seharusnya menjadi murid atau bahkan penerus dari sekte terkemuka. Mendengar hal ini, pria parubaya itu berkata, "Adik, kamu pasti datang dari luar kan? Apakah kamu punya tempat tinggal sekarang? Jika kamu tidak menyerah, bagaimana kalau kamu datang ke Taisumen kami untuk tinggal selama beberapa hari? Anda juga bisa membiarkan Su mengungkapkan rasa terima kasihnya." "Terima kasih." Hati Yunce tergerak, dia melirik ke arah Xia Qingyue yang sedang koma, dan kemudian ke Sulinger, dan berkata, "Junior benar-benar membutuhkan tempat tinggal sekarang untuk mengobati luka istriku. Dalam hal ini, aku menerimanya kebaikan senior, jadi aku tidak akan mengganggumu." "Hahaha, adik kecil, kamu tidak perlu bersikap sopan. Dibandingkan dengan kebaikanmu yang besar dalam menyelamatkan gadis kecilku, ini bukan apa-apa." Pria parubaya itu tersenyum lembut, ngomong-ngomong, "Nama keluargaku adalah Su Hengshan, tolong, adik kecil Yun. Saudara Yunce ingin pulang bersama kami." "Bagus, bagus, bagus, bagus." Sulinger melompat dengan semangat. Su Hengshan agak bingung dengan penampilannya yang luar biasa bahagia. Dia tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, "Saudara Yun bukan hanya dermawan kita, tapi sekarang dia juga tamu kita. Kamu harus belajar bersikap sopan. Tidak baik berteriak seperti ini, jadilah baik." "Hei, ayah sangat bertele-tele. Kakak Yunce adalah orang terbaik, jadi dia tidak akan menyalahkanku." Saat dia mengatakan itu, Sulinger berlari dan meraih tangan Yunce, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Yunce, sudah setuju, pulanglah bersama kami.
Jangan lari di tengah jalan, oke? Yun Che tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menepuk hidung kecil Sulinger. Dia benar-benar ingin tahu di keluarga seperti apa Sulinger dilahirkan dan dibesarkan. Su Heng San tiba-tiba bingung. Dari segi waktu, Linger dan adik Yun baru saling kenal paling lama 2/4 jam. Kenapa mereka begitu akrab satu sama lain? Dan dilihat dari penampilan Linger, dia yang biasanya tidak ingin berinteraksi dengan orang asing sepertinya sangat menyukai adik Yun. Sungguh aneh. Yun Che menjemput Xia Qingyu dan mengikuti Su Heng San menuju klan Taisu, tempat Su Linger dibesarkan. Bersambung.